Haleluya, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua dimanapun berada. Di kesempatan malam hari ini kembali kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan untuk saling menasihati, saling membangun, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan di kesempatan malam hari ini yaitu berbicara tentang jangan panggil aku Naomi. Kita mari bersama-sama kembali melihat dalam nas firman Tuhan dalam kitab Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Kitab Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak, Ibu, saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita boleh bersama-sama merenungkan satu buah keadaan yang cukup sulit yang dihadapi oleh seorang perempuan yang bernama Naomi. Dicatatkan dalam nas firman Tuhan, arti Naomi adalah manis. Dan ketika ia kembali ke kota Bethlehem Yehuda, sepulang ia dari kota Moab, dan para perempuan-perempuan mendapati dia dan kemudian menanyakan, Naomikah engkau? Tetapi Alkitab mengatakan Naomi tidak mau namanya dipanggil Naomi, tetapi ia berharap orang-orang memanggil dia dengan panggilan Mara. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sesungguhnya ada banyak sekali kepahitan-kepahitan yang ia rasakan di dalam kehidupan dia ketika ia meninggalkan Bethlehem Yehuda pada saat ia melihat satu buah keadaan yang buruk ketika mereka tinggal di Bethlehem Yehuda, yaitu ketika ada terjadi kelaparan. Seperti apa yang Alkitab catatkan di dalam kitab Rut pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bapak, Ibu, saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab mencatatkan pada masa zaman hakim-hakim, dan ketika pada masa itu terjadi yang namanya kelaparan, dicatatkan ada satu keluarga yang kemudian pergi meninggalkan kota Bethlehem Yehuda, yaitu keluarga Elimelek. Kita tahu nama Elimelek artinya Allah itu rajanya. Dan nama Naomi sekali lagi artinya adalah manis. Tapi kita melihat bagaimana pada akhirnya Naomi tidak mau dipanggil namanya sesuai dengan yang melekat di dalam kehidupan dia. Tapi dia berharap orang memanggil dia dengan sebutan Mara. Karena dia merasa ada banyak sekali kepahitan-kepahitan yang ia hadapi. Kepahitan itu bermula karena apa? Karena Alkitab mencatatkan ketika terjadi kelaparan di Israel, mereka meninggalkan kota Bethlehem Yehuda dan kemudian menetap di daerah Moab. Dari perkara ini, jangan panggil aku Naomi. Sesungguhnya Naomi ingin menasihatkan kepada segenap umat-umat Israel pada waktu itu dan kepada kita sebagai anak Tuhan. Sesulit apapun kehidupan yang kita hari ini jalani, kehidupan yang hari ini kita lalui, kita harusnya selalu boleh belajar. Jangan pernah kita meninggalkan yang namanya Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan yang namanya Tuhan. Bethlehem adalah kota di mana mereka tinggal pada waktu itu. Dan ketika mereka melihat ada satu buah kelaparan, mereka meninggalkan kota Bethlehem tersebut.
Bethlehem artinya adalah rumah roti atau gudang makanan atau lumbung makanan. Tetapi pada ikatnya Elimelek beserta seisi keluarganya kurang yakin dan percaya akan arti nama daripada kota Bethlehem itu yang adalah gudang makanan. Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan kota Bethlehem tersebut dan menetap di kota Moab. Hari ini dalam kehidupan kita bergereja sebagai anak-anak Tuhan. Ada saatnya dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Di dalam kehidupan kita bergereja, kadang kita juga sering menemui yang namanya kesukaran, yang namanya kesulitan, dan yang namanya berbagai macam hal-hal yang kurang begitu menyenangkan. Tetapi satu perkara yang menarik yang hari ini kita boleh bersama-sama belajar. Apa kita akan belajar seperti Elimelek? Ketika kita menjumpai kesulitan, ketika kita menjumpai yang namanya berbagai macam hal yang sangat begitu berat dan buruk, apa kita kemudian akan seperti keluarga Elimelek ini, yaitu pergi meninggalkan Tuhan, pergi kemudian meninggalkan gereja Tuhan, dan kemudian kita berharap dengan kita pergi meninggalkan Tuhan, pergi menjauhi Tuhan, dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan atau datang beribadah kepada Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kemudian kita berpikir masalah kita akan selesai. Tapi sesungguhnya itu semuanya belum tentu akan menyelesaikan segala problem permasalahan kita. Kita boleh merenungkan dari apa yang dikatakan oleh Naomi. Ketika ia pergi meninggalkan Bethlehem di Yehuda, ia membawa segala hal yang indah dan luar biasa banyak. Ia membawa keluarganya, ia membawa harta bendanya yang sangat berharga. Tapi ketika ia kembali ke Bethlehem Yehuda, justru dicatatkan di situ, ia kehilangan semuanya. Ia kehilangan suaminya, ia kehilangan anak-anaknya, dan ia juga kehilangan harta bendanya. Jadi hari ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita boleh bersama-sama belajar. Sesulit apapun hidup yang kita jalani ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, dalam kehidupan kita bergereja sekalipun. Mari janganlah kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata apa dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Sesulit apapun hari ini, perjalanan kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan dan dalam kehidupan kita bergereja, mari kita senantiasa tetap setia di dalam Tuhan dan di dalam gereja Tuhan. Karena itulah yang akan membawa kita kepada satu buah hal yang indah pada akhirnya nanti. Kiranya renungan firman Tuhan di kesempatan malam hari ini boleh kembali menasihati kita, memberkati kita. Di kesempatan yang akan datang, kita akan melanjutkan perkara selanjutnya tentang jangan panggil aku Naomi. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu semuanya. Haleluya, amin.